Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Kali ini bertemu dengan saya kembali dalam mata kuliah media pembelajaran ekonomi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nasuri. Untuk media pembelajaran kali ini yang akan kita bahas adalah yang pertama, yaitu nanti tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua ada pengertian media pembelajaran. Kemudian nanti ada ciri-ciri media pembelajaran, ada fungsi, manfaat, dan peran, serta pemilihan media pembelajaran dan nasib dan efek. Dan yang terakhir nanti kita akan masuk pada evaluasi. Untuk yang pertama, kita uraikan tentang tujuan pembelajaran. Tujuannya yang pertama adalah nanti saudara-saudara semua itu bisa memahami pentingnya media pembelajaran dalam pembelajaran ekonomi. Kemudian yang kedua, memahami konsep, prinsip, dan klasifikasi media pembelajaran. Nah, yang di sini lebih ditekankan bagaimana prinsip media pembelajaran yang baik itu seperti apa. Kemudian setelah itu ada klasifikasi media, sehingga nanti saudara-saudara semua dalam memberikan pembelajaran itu bisa memilih berbagai macam media yang kiranya nanti cocok. Dan yang terakhir, yang pasti saudara-saudara semua bisa merancang dan menggunakan media pembelajaran. Nah, inilah poin yang paling penting, adalah nanti bisa mampu merancang, menggunakan, dan mengembangkan media pembelajaran. Baik, kita ke materi yang pertama. Apa sih media pembelajaran itu? Sebelum lanjut, pada gambar ini kita lihat ada dua gambar, yaitu pertama seorang guru dan kemudian seorang murid. Kemudian di tengah-tengahnya ada media. Apa itu media? Kalau merujuk pada istilah, media itu berasal dari kata medium. Nah, kalau kita lihat di sini adalah pengertian cara berkomunikasi dari sumber ke penerima. Atau di sini dalam bahasa Latinnya disebut gateway, atau penghantar atau perantara, atau memfasilitasi perantara dari komunikator ke komunikat. Nah, kalau berdasarkan pengertiannya secara harfiah bisa diartikan bahwa media ini adalah penghubung. Bagaimana? Yaitu penghubung dari seorang guru yang kita lihat pada gambar ini nanti akan menghubungkan bahan atau materi atau pesan yang ingin disampaikan dari apa yang akan diajarkan nanti, sehingga sampai kepada murid. Dengan adanya bantuan media tadi, sehingga menghubungkan bahan yang akan disampaikan bisa tersampaikan dengan baik kepada mahasiswa atau murid. Sebenarnya apa media pembelajaran? Kalau kita ketahui, pembelajaran itu adalah proses di mana menyalurkan informasi atau pengetahuan dari peserta murid. Jadi kalau kita dapat simpulkan adalah media adalah segala sesuatu yang dapat dimana nantinya menyalurkan pesan, pikiran, atau informasi, sehingga nanti proses belajar mengajar dapat berlangsung. Selanjutnya, untuk media pembelajaran ada berbagai macam istilah yang hampir mirip dengan media pembelajaran. Ada istilah yang pertama, yaitu media yang seperti saya tadi ayat, bahwa media merupakan segala sesuatu yang dapat mengantarkan pesan dari pengirim kepada penerima atau yang mengirimkan, sehingga pesan tersebut dapat disampaikan. Selanjutnya ada sumber belajar. Sumber belajar itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan pesan sebagai bahan atau objek pembelajaran. Sumber pembelajaran dapat diartikan adalah bisa seperti buku, ya, itu kan sebagai objek atau bahan kajian dalam pembelajaran. Nah, kalau kita ingin mengetahui perbedaannya, sumber belajar itu memiliki ruang lingkup yang lebih luas ketimbang media pembelajaran, di mana semua media pembelajaran itu bisa dijadikan sumber belajar, akan tetapi sumber belajar itu tidak semuanya dapat dijadikan sebagai. Selanjutnya ada alat peraga. Nah, alat peraga ini segala macam benda yang dapat digunakan untuk memperagakan materi. Nah, jadi tidak semua materi itu bisa diperagakan. Hanya ada beberapa saja materi yang bisa
pakai alat peraga untuk menjelaskan materi yang selanjutnya. Landasan teoritis ini merupakan alasan atau yang menjadi dasar kenapa kita harus menggunakan yang namanya media pembelajaran. Landasan teoritis yang pertama ini kita lihat dari perkembangan kognitif biologi. Ada 4 tahap. Yang pertama yaitu sensori motor, yang kedua ada pra-operasional, yang ketiga ada konkret operasional, dan yang keempat ada formal operasional. Teori dari perkembangan kognitif Piaget ini mengacu pada 4 macam atau 4 jenis kenapa dia mengembangkan 4 tahap tersebut. Yang pertama itu dia memandang bahwa perkembangan individu itu tidak hanya dipengaruhi diri sendiri dan tidak juga hanya dipengaruhi lingkungan, artinya ada kolaborasi antara perkembangan pikiran dan juga lingkungan. Dalam teori perkembangan Piaget, dia mengungkapkan bahwa perkembangan itu terjadi dalam yang pertama yaitu perkembangan itu terjadi pada diri seseorang sesuai umurnya, kemudian yang kedua karena interaksi atau timbal balik antara dia dan lingkungan, kemudian yang ketiga diperoleh dari bagaimana dia berhubungan dengan keadaan lingkungan sekitar, kemudian yang ketiga bagaimana cara dia beradaptasi dengan lingkungan. Nah, itu yang melandasi dari teori perkembangan kognitif Piaget. Oke, kenapa yang di sini yang dilingkari itu nomor 3? Karena pada tahap yang ketiga itulah dimana tahap siswa memerlukan barang-barang konkret untuk memahami atau belajar tentang keadaan sekitar. Berikut untuk lebih jelas mengenai teori Piaget. Yang pertama, pada masa sensori motor pada usia 6 sampai 2 tahun. Di situ terjadi perkembangan di mana menggunakan mata sebagai dasar untuk mempelajari keadaan sekitar. Kemudian pada masa pra-operasional yaitu di usia 2 sampai 3 tahun, orang akan melakukan tindakan atau belajar dari lingkungan itu berdasarkan hasil meniru dan mengamati dari sekitar. Kemudian pada tahapan pada usia 7 sampai 11 tahun, di mana sudah dapat memecahkan suatu masalah tanpa melihat suatu persepsi atau tidak persepsi. Kemudian selanjutnya pada tahap operasi formal pada usia 11 tahun atau lebih dari 11 tahun, ini seseorang sudah dapat melakukan pengalaman berikutnya dan menariknya ke menarik offline. Artinya di sini sudah bisa dapat mengerjakan berbagai masalah. Akan tetapi untuk penggunaan media lebih ditekankan pada tahap itu karena di situ kita sudah belajar atau fase melihat sesuatu yang baru. Selanjutnya yang dasar teoritis berdasarkan pengembangan belajar dan berdasarkan kerucut yang kita lihat pada gambar dari bawah ke atas ini memperlihatkan bahwa semakin ke atas ini akan semakin abstrak. Kalau kita lihat di atas yang pertama, yang abstrak itu adalah dari teks, kemudian kita turun ke bawah yaitu gambar, ke bawah yaitu audio, kemudian ke bawah itu adalah gambar bergerak, selanjutnya adalah televisi, kemudian selanjutnya adalah perjalanan atau wisata berjalan-jalan, kemudian wisata jalan. Selanjutnya yaitu ada demonstrasi, kemudian gramatikal, kemudian yang selanjutnya ada pengamatan, dan yang terakhir adalah pengalaman langsung. Kalau kita lihat pengalaman langsung merupakan sesuatu yang konkret, artinya bahwa semakin konkret maka akan semakin mudah membuat peserta didik semakin paham.
berdasarkan pendapat agamanya, pengalaman belajar itu akan lebih efektif apabila 75% itu diperoleh dari penggunaan mata, kemudian 12% oleh ilmu, dan 12% itu oleh ilmu yang lain. Landasan teori selanjutnya itu dikemukakan oleh George Wilson. Menurut George Wilson, pengalaman belajar itu adalah sebanyak 82% melalui pengalaman, kemudian sebanyak 20% ini diperoleh dari ilmu, kemudian 6% ini diperoleh dari indera lainnya. Sedangkan menurut Wilson itu dia mengatakan bahwa sebanyak 10% itu pengalaman belajar diperoleh dari apa yang dilakukan, kemudian 50% dari apa yang dilakukan, 60% apa yang dikatakan, sampai 90% dari apa yang dilakukan. Berbeda dengan teori yang dikemukakan oleh Magnuson. Menurut dia, belajar itu diperoleh atau terjadi dengan 10% dari membaca, kemudian 20% dari mendengar, kemudian 30% dari melihat, dan 50% dari melihat dan mendengar, kemudian 70% dari mengatakan, dan yang terakhir adalah 90% dari mengatakan satu. Nah, dari berbagai landasan teori itu dapat kita simpulkan bahwa pengalaman atau belajar itu bisa diperoleh apabila kita menggabungkan antara indera pendengaran juga indera penglihatan, apalagi jika menggunakan atau sambil mengerjakan topik tersebut. Sehingga saya sarankan ketika kita membuat media pembelajaran, kita bisa menggabungkan antara media visual dan audio sehingga bisa diperoleh manfaat yang lebih besar atau pengalaman belajar yang lebih besar. Dan yang paling bagus menurut saya itu adalah jika kita membuat peserta didik ikut andil atau ikut dalam keterlibatan langsung dalam pembelajaran, sehingga kalau peserta didik bisa terlibat langsung dalam pembelajaran, nantinya pembelajaran tersebut akan berjalan. Demikianlah pertemuan hari ini yang membahas tentang pengertian dari media pembelajaran sampai istilah yang hampir mirip dengan media pembelajaran, kemudian landasan teori yang mendasari kenapa perlunya media pembelajaran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.